Udah. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan chapter 5 part 2 mengenai predictive analytics, text, web, and social media analytics. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai sentiment analysis. Apa sih itu sentiment analysis? Sentimen analisis dari kata sentimen, ada kata sentimen. Sentimen ini berhubungan dengan pendapat orang, pendapat orang secara subjektif. Secara subjektif berarti ada yang positif pendapatnya, ada yang netral, ada juga yang negatif. Ini relying on other opinions to make better decisions. Kita biasanya bertumpu pada opinions orang lain jikalau kita tidak punya pengetahuan mengenai sesuatu. Misalnya kita mau beli barang, let's say beli handphone, kita tidak tahu mengenai handphone itu, kita kurang familiar terhadap handphone yang akan mau kita beli itu. Maka dari itu kita memakai pendapat orang lain. Kita bertumpu pada pendapat orang lain, melihat reviews yang ada, lalu kita mulai membanding-bandingkan apakah handphone ini beneran bagus atau tidak, atau mungkin ada handphone lain yang lebih baik, mungkin dari segi spesifikasi, dari segi harga, performance, dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau beli barang. Demikian juga kalau kita mau pergi jalan-jalan, mau menginap di suatu hotel, kita nggak tahu nih hotelnya bagus atau tidak. Kita mau melihat reviews dari orang-orang yang pernah nginap di hotel itu. Apakah hotelnya itu baik, comfortable, servisnya bagaimana, amenities yang disediakan, lokasinya dekat dengan transportasi umum atau tidak. Nah, kita bisa bertumpu pada pendapat-pendapat orang lain yang pernah tinggal di hotel yang kita mau pilih itu. Sentimen disebut juga dengan opinion mining, opinion orang-orang. Saya punya opinion sendiri terhadap suatu hal, Anda pun punya opinion sendiri. Dan opinion ini mungkin kadang-kadang nggak sama. Apa yang saya rasa bagus, belum tentu menurut Anda rasanya bagus juga. Demikian juga kalau menurut saya ini kurang bagus atau jelek, gitu ya. Tapi menurut Anda bisa aja itu lumayan bagus ataupun mungkin malah bagus, karena pendapat orang itu kan beda-beda, karena ini sifatnya subjektif. Apa yang menurut saya baik belum tentu menurut Anda baik, jadi ada semacam subjektivitas di sini, persepsi, namanya juga persepsi, persepsi orang-orang kan beda-beda. Nah, di sini dibilang settled opinions, ada feelings dan sifatnya subjektif, reflective of one's feeling. Nah, opinion ini yang tadi kita sudah bahas, yaitu ada yang positif, ada yang negatif. Positif itu favorable, negatif itu unfavorable. Nah, di dalam sentimen kita bisa memberikan range of polarity, misalnya star ratings. Kalau kita baca-baca reviews hotel, misalnya ada reviews yang memberikan 5 stars. Itu artinya bagus. Bukan hanya hotel, restoran juga begitu. Ada 5 stars, 4 stars. Contoh lainnya adalah Michelin, Michelin stars. Ada restoran-restoran yang diberikan bintang oleh Michelin. Ada yang diberikan 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang. Kalau yang 3 bintang itu udah full Michelin stars. 1 aja udah bagus sebenarnya. Orang-orang udah pada nyari ingin makan di restoran itu, karena untuk mendapatkan bintang Michelin itu memerlukan suatu usaha yang lebih, Jadi ada beberapa komponen yang dinilai, misalnya kebersihan restoran, lalu ada kemampuan chefnya, kenyamanan lingkungan restoran. Nah, semakin restoran itu memenuhi kriteria yang diminta oleh Michelin, dia akan bisa saja diberikan bintang, gitu ya. Range in strength of opinions, jadi ada range-nya, strength of opinions, nanti kita akan bahas.
Aplikasi dari sentimen analisis itu ada beberapa, misalnya voice of the customers. Nah, ini yang sudah kita pelajari di digital marketing ya, betapa pentingnya pendapat dari customer. Ya. Karena bagaimanapun juga customer itu yang merupakan bahkan ada yang bilang customer adalah raja, gitu ya. Customer, kita harus mementingkan customer. Ya. Apa yang kita lakukan sebagai pebisnis harus melihat kebutuhan customers. Customers itu maunya apa sih? Ya, dan dari kebutuhan customers ini bisnis berusaha untuk memenuhinya. Dan voice of the customers ini merupakan bagian integral dari customer relationship management yang sifatnya yang berupa analyticalnya, dan juga customer experience management systems. Dan voice of the customers bisa kita dapatkan dari review-review, ya, access reviews. Kita kalau membaca reviews dari customers, ya saya juga customers kan, Anda juga customers. Sewaktu kita mereview hotel, restoran, abang Gojek online, ya, Grab online, waktu kita memesan makanan, bukan kita berikan rating ya. Berikan 5 bintang dong, 5 bintang, 4 bintang. Lalu kalau ada komplain kita tuliskan di kolom komplain. Nah, dari situ kita bisa mengerti dengan lebih baik dan juga memanage, mengelola customer complaints dan juga praises. Ya. Jadi di sini bukan hanya komplain aja yang umumnya bersifat negatif, tapi juga pujian-pujian dari customer. Kenapa kita harus tahu nih komplain sama praises? Ya supaya kita tahu kelemahan kita apa, ya, dan juga kelebihan kita apa. Kalau kelebihan, ya kita pertahankan. Tapi kalau ada kekurangan, ya perlu kita perbaiki. Nah, itu voice of the customers. Ada juga voice of the market, ya, understanding aggregate opinions and trends. Ya, misalnya kalau di dalam perfilman, ya, kita mau menentukan film itu bagus atau tidak, ya selain kita menonton filmnya itu sendiri, tentunya dengan pendapat kita sendiri, kita juga dapat melihat dari online review website terkait film, misalnya Rotten Tomatoes, ya, untuk kritik film. Lalu voice of the employees. Nah, ini penting sekali di dalam perusahaan, bagaimana perusahaan itu bisa mengerti apa yang diinginkan oleh karyawan, ya. Apakah ada komplain karyawannya, atau ada masukan, ada saran, ada kritik terhadap manajemen. Nah, ini perusahaan perlu cari tahu, ya. Lalu ada brand management, ya. Brand management itu bisa dilakukan dengan mendengarkan social media, ya, listening to social media, mengakses social media terkait reputasi dari brand perusahaan. Ya, apakah brandnya itu dirasa positif atau negatif, ya, dan juga website-website lainnya. Lalu ada financial market. Nah, ini penting sekali karena financial market bagaimanapun juga itu didorong oleh sentimen. Ya, kita melihat akhir-akhir ini karena masalah COVID-19, di mana itu menyebabkan berbagai macam permasalahan ekonomi, termasuk bursa saham yang sangat anjlok sekarang. Ya, indeks IHSG itu sangat turun, merah. Ya, bukan cuma IHSG saja, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan ini disebabkan ya salah satunya ya karena memang ya masalah COVID itu, tapi juga ada sentimen, ya, sentiment driven. Ya, buzz in the market and market movements. Lalu politics, ya, politics itu juga sangat penting sekali, ya, drive opinions di dalam dunia perpolitikan. Ya, opinions matter in a great deal in politics, ya, khususnya sewaktu kita melakukan election, ya, pemilu, ya, sewaktu kita memilih presiden, ya kan, waktu dulu itu udah banyak sekali ya penggiringan opini terhadap calon nomor 1 dan calon nomor 2. Nah, ini bisa kita teliti lebih lanjut ya bagaimana sentimen analisisnya di sewaktu terjadi pemilihan umum. Lalu government intelligence, yang monitor sources for increase in hostile or negative communications. Nah, ini untuk surveillance system. Jadi pemerintah bisa memakai sentimen analisis itu untuk melihat pendapat masyarakatnya.
Proses. Bagaimana dengan prosesnya? Ada beberapa step. Yang pertama adalah sentiment detection. Tahap pertama yang paling penting adalah kita harus mengetahui dan membedakan yang mana yang opinion dan yang mana yang fakta. Ya, kalau opinion itu kan berhubungan dengan yang tadi ya, feelings, perasaan. Jadi mungkin kalimatnya ya, saya rasa ini baik, ya, saya senang dengan hotel ini, ya, saya kecewa, misalnya. Nah, itu kan semua perasaan, ya. Ada feeling, ada subjektifnya. Detection of objectivity to differentiate between a fact and an opinion. Ya, jadi di sini disebutnya adalah OS polarity atau O itu objektif dan subjectivity. Dan ini direpresentasikan dengan numerical value mulai dari 0 sampai 1. Kalau objectivity value is close to 1, then there is no opinion. Kita bisa men-set apakah ini fakta atau opinion. Kalau ini fakta, artinya itu kan objektif. Ya, kita bisa set di 1. Ya. If the objective value is close to 1, then there is no opinion. Tapi kalau 0, artinya ini termasuk opinion karena subjektif. Step 2 adalah NP polarity classification. NP itu singkatan dari negativity sama positivity. Ya. Jadi ini mengclassify opinion as falling under one of two opposing sentiment polarities or locate its position on the continuum between these two polarities. Ya, ini bisa bergerak polaritasnya antara subjektif, objektif, dan negatif atau positif. Dibaginya menjadi ya bisa overall negatif atau overall positif. Ya, bisa jadi di tengah-tengah juga, mildly, moderately, strongly, or very strongly. Step yang ketiga adalah mengidentifikasi target. Ya, kita bisa secara akurat mengidentifikasi target dari sentimen yang diekspresikan. Ya, misalnya person, product, or an event. Sewaktu customer melakukan review, contohnya, ya itu dia kan mempunyai target. Ya apa sih yang direview? Apakah dia mereview restoran? Apakah dia mereview service restoran itu? Jadi mungkin dia merefer kepada staffnya, waitersnya mungkin atau kasirnya yang ada di restoran. Nah itu target identification. Begitu juga kalau di hotel, dia mereview apanya nih, kebersihan hotelnya. Ya mungkin dia sedang menyoroti bagian housekeeping gitu ya, karena kurang bersih. Atau mungkin secara umum dia menyoroti bagian manajemen hotelnya. Nah itu target identification. Step 4, collection and aggregation. Nah collection and aggregation itu mengagregate ya, menggabungkan semua yang sudah tadi di step sebelumnya, ya, aggregated and converted to a single sentiment measure for the whole documents. Ya, summing up the polarities and strengths of all texts. Jadi apa yang sudah dilakukan di step 1, 2, 3 itu diintegrasikan semuanya, digabungkan. Nah, kalau digambarkan secara diagram ini seperti kayak begini ya. Jadi ada textual data, ada step 1, kita mengkalkulasi objektif subjectivity polarity-nya. Ada leksikon, database-nya. Ya, ada database-nya, kumpulan katanya yang mana yang biasa dipakai untuk mengutarakan kalimat objektif dan yang mana yang kalimat yang subjektif ya. Jadi bisa dicek. Lalu is there a sentiment? No. Kalau no sentiment ya berarti ini bukan merupakan sentiment analysis. Kalau yes, masuk ke langsung dua paralel ya, calculate NP polarity dan record the polarity strength and the target of the sentiment. Lalu step 3, identify the target for the sentiment. Yang tadi ini ditujukan kepada siapa? Apakah seseorang, produk, event. Dan yang step 4, tabulasi dan mengagregasi sentiment analysis results-nya. Ya. A multi-step process to sentiment analysis. Ya, ini secara garis besar prosesnya seperti ini, step-stepnya. Metode-metode untuk identifikasi polarity.
Ada two dominant techniques used for identification of polarity at the word or term level. Bisa menggunakan lexicon as a reference library. Lexicon itu apa? A catalog of words, synonyms, and meanings for a given language. Kita bisa menggunakan WordNet. Ya, WordNet ini merupakan lexical database bahasa Inggris yang sangat besar. Selanjutnya, kita dapat juga menggunakan training documents, ya, menggunakan statistical analysis dan juga machine learning tools yang memanfaatkan vast resources, sumber daya yang besar yang sudah dilabel manually by annotators using style of point system documents available. Ya, dengan kata lain kita bisa memanfaatkan apa yang sudah orang lain pernah lakukan ya, di dalam bidang sentiment analisis. Lalu contohnya product review websites, contohnya ada Amazon, ada CNET, ada eBay, IMDb, semuanya ini menggunakan have all been extensively used as annotated data. Ya. Kita bisa memanfaatkan apa yang sudah tersedia ya dokumennya. Ini di sini bilang training documentsnya. Ya. Kalau kita menggunakan training dokumen ini, kita tidak perlu mulai dari nol lagi. Ya. We don't need to start from the scratch. Ya, but we can use the existing training documents. Nah, ini merupakan graphical representation dari positive negativity polarity dan subjectivity objectivity polarity relationships. Ya, ini kayak layang-layang. Ya, kalau kita lihat di bagian atas, ya, di bagian sini ini subjektif, ini objektif. Kita bisa menentukan nih sentimen yang sedang kita analisa ini berada di posisi sebelah mana. Ya, andaikan ada di sebelah sini, berarti ini positif, lebih mengarah ke subjektif. Ya, posisinya ini lihat ini positif, ini negatif. Berarti ini sentimennya, ini sentimen karena ini lebih ke subjektif dan sifatnya positif. Ya. Ada beberapa tantangan untuk mengambil data di dalam website. Ya, ini kita sudah masuk ke web mining. Pertama adalah the web is too big for effective data mining. Ya, tentu saja isi dari website itu banyak sekali, ya. Dan kita harus sangat memilih bagian mana yang benar-benar penting, ya. Because the website is growing rapidly, very large and difficult to quantify its size. Lalu selanjutnya the web is also too complex, tidak ada structure yang unified. Ya, kalau kita browse di website di www, ya, pakai googling lah ya, kita googling search suatu website itu aja udah beda-beda ya. Satu website menggunakan HTML5, ada suatu website lain yang masih sederhana, masih menggunakan HTML yang konvensional, yang tradisional, ada yang sudah memakai PHP, ada yang masih static. Nah, itu strukturnya beda-beda. Lalu the web is also too dynamic, ya. Is also too dynamic. Kenapa? Karena banyak website sekarang yang sering diupdate. Ya, kayak website berita itu kan harus sering diupdate. Ya, constantly being updated. Lalu the web is not specific to a domain. Ya, diversity of communities and connects billions of workstation. Ya, website itu tidak hanya ya bisa nggak dimiliki oleh satu owner saja, tapi bisa dimiliki oleh berbagai macam pemilik. Ya. Dan komunitas ini ataupun komunitas ya, komunitas dan juga dapat terkoneksi dengan berbagai macam workstation. Dan the web has everything. Ya, ini 99% of the information on the web is useless to 99% of web users. Ya, kita tahu bahwa website itu mengandung berbagai macam informasi dan banyak informasi yang sebenarnya kita tidak perlukan. Dan ini di sini dibilang 99% ya is useless. Apa itu definisi dari web mining? Atau kata lainnya adalah web data mining. Nah, web mining itu didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menemukan intrinsic relationship, hubungan secara intrinsik yang sangat menarik dan berguna
dari sebuah web data yang diekspresikan dalam textual, linkage, or usage information. Mirip kayak data mining, cuman kita miningnya di website. Tujuannya apa? Untuk mengubah repositories dari business transaction, customer interaction, and website usage into actionable information to promote better decision making. Dari website itu kita bisa mendapatkan suatu informasi yang berguna bagi perusahaan supaya perusahaan itu bisa lebih well informed terkait dengan keputusan bisnisnya. Keputusan yang dibuat bisa lebih baik, bisa lebih akurat gitu ya, karena didasarkan oleh fakta-fakta yang terjadi di website, ya, di lapangan gitu ya. Karena kan kalau website itu juga mencerminkan apa yang terjadi di lapangan ya. Karena customer mereviews, ya, customers melakukan review, dan sebagian besar review dari customer ya dapat kita katakan itu merupakan review yang benar, ya, yang berdasarkan apa yang mereka alami. Tapi tidak terluput juga memang ada beberapa review yang dalam tanda kutip kurang begitu benar ya. Bisa aja ada, akan tetapi kita percaya bahwa sebagian besar reviews yang ada di online reviews website atau ada di website itu ada kolom komentar, kemungkinan besar itu merupakan review yang valid. Nah, lalu digambarkan taksonomi dari web mining itu seperti ini ya. Jadi ada web mining. Web mining itu bisa dibagi menjadi 3 kategori, ada web content mining, ada web structured mining, dan web usage mining. Ya, web content mining kita melakukan penambangan data, ya, mining data apa sih yang ada di dalam websitenya itu, kontennya. Kalau structured mining, kita melakukan mining URL yang ada di dalam websitenya itu terkoneksi kemana saja. Ya, kan kalau di dalam website itu ada URL lainnya ya. Let's say website kompas.com gitu ya. Kompas.com itu kan ada sambungannya ya, ada URL ke tempat-tempat lain misalnya. Nah, itu kita bisa mining. Dan web usage mining. Web usage mining itu kayak kalau kalian dulu kan waktu digital marketing ada yang namanya Google Analytics. Nah, itu penggunaan website-nya gimana? Dari segi traffic-nya, apa saja yang diakses, siapa saja yang mengakses. Nah, itu web usage mining. Ya, detailed description of a website visit sequence of clicks by sessions. Nah, ini ada aplikasi-aplikasinya ya. Ada search engine, sentiment analytics, semantic web, sampai ke voice of the customers. Search engines ini sudah sangat familiar sekali, kita gunakan sehari-hari. Google. Contohnya, software program that searches documents, internet size of files based on the keywords users have provided and have to do with the subject of their inquiry. Kata keren lainnya dari search engine adalah information retrieval system. Tujuannya kita mencari sesuatu di search engines, dan search engine itu mengeluarkan hasil pencariannya di sewaktu dia mencari di website. Return one or more document of pages, then a rank order list that best match the user's query. Saya nggak akan bahas detail karena kan kita pernah bahas ini dengan cukup banyak ya di kelas digital marketing. Oke, ini saya skip. Nah, ini top 15 most popular search engines ini, tapi di 2016. Sekarang 2020. Ranknya saya percaya Google itu masih tetap nomor 1, lalu ada Bing, ada Yahoo Search, yang di bawah-bawahnya itu mungkin udah nggak terlalu dipakai. Web Analytics, ada web usage mining ya. Web usage mining itu apa? Ini tadi kita bahas kan ada 3 ya, ada web content, web usage, sama web yang di tengah web structured ya, web structured mining. Sekarang kita masuk ke web usage mining. Ini merupakan the extraction of useful information from data generated through web page visits and transaction. Disebut juga click stream analysis. Ini extraction of knowledge from web usage data ya, dari users, customers,
lalu dia mengakses website, ada pre-process data, lalu ada extract knowledge. Ya, pre-process data itu ada prosesnya di dalam, yaitu collecting, merging, cleaning, structuring. Lalu extract knowledge ada patterns, profiles, dan customer value. Nah, web analytics matrix, ada 4 kategori dari matrix terkait dengan web analytics. Ada website usability, page views-nya, time on site, downloads, click paths. Lalu ada traffic sources, ya, website usability, website itu berguna atau enggak. Ya, traffic sources itu berapa banyak orang yang mengakses websitenya. Ya. Referral website, search engines, direct offline campaigns, online campaigns. Lalu ada visitor profiles, ya, keywords, geography, time of day. Lalu juga conversion statistics. Nah, conversion statistics ini istilah di digital marketing lagi, ya, conversion. Seberapa banyak orang yang mengakses website itu. Lalu ada proses lead dan berapa orang lagi yang benar-benar beli dari website itu, yang conversion statistics. Ya, new visitors, return visitors, lalu sales, terjadinya sales, dan juga abandonment atau exit rates. Sudah masuk ke dalam website, tapi nggak beli apa-apa, itu abandonment. Nah, ini contohnya Google Analytics. Ya, kalian sudah pernah lihat. Nah, kita masuk ke social analytics. Apa itu social analytics? Secara simpel, social analytics kita melakukan mining terhadap data-data yang ada di social media. Ya, apakah entah itu dari Facebook, dari Twitter, ya, atau dari social media lainnya. Secara definisi, social analytics adalah memonitor, menganalisa, mengukur, dan menginterpretasikan interaksi digital dan juga hubungan antar orang di dunia digital, topik, ideas, dan juga isi dari apa yang mereka sedang bicarakan. Nah, ini termasuk mining textual content created in social media and analyzing socially established network. Dengan kata lain, kita dapat melakukan yang namanya SNA atau Social Network Analytics. Social Network Analytics kalau digambarkan mencakup beberapa hal, ada listen dari social media, engagementnya bagaimana, lalu melakukan analisa dan mengintegrate hasil dari analisanya. Social network, ini sedikit definisi dari social network. Apa itu social network? Social network merupakan social structure composed of individual people or group of individual organization yang dimana link to one another with some type of connections or relationships. Sesuai dengan namanya, social network. Social network merupakan sebuah struktur sosial di mana kita dapat mengetahui hubungan antar satu orang dengan orang lainnya. Dari social network ini kita bisa melakukan SNA, social network analysis. Ya, kita bisa melihat saya berhubungan dengan siapa, dan dengan siapa saya berhubungan, siapanya ini juga berhubungan dengan siapanya lagi. Kalau kita ada di Facebook tuh kan ada friends, ya. Lalu ada friends of friends. Lalu ada third level lagi, friends of friends of friends. Nah, itu bisa dipetakan, bisa divisualisasikan hubungan antar individu di dunia sosial media. Social media analytics ada 6 tipe social media. Ada collaborative projects, blogs and microblogs, Twitter, content communities, YouTube, social networking site Facebook, virtual game worlds, contohnya World of Warcraft atau game-game lainnya, virtual social worlds, Second Life. Ini ada sedikit informasi mengenai bagaimana people menggunakan social media. Ya, evolusinya bagaimana, mulai dari inactives, baru mulai main social media, sampai ke creators, users yang sangat aktif di social media. Social media analytics itu sendiri secara definisi refer kepada systematic dan scientific way untuk mengkonsumsi vast amount of content created by web-based social media outlets, tools and techniques for the betterment of an organization's competitiveness. Definisinya cukup panjang, tapi intinya adalah bagaimana perusahaan mengambil berbagai macam data
yang ada di dalam sosial media untuk kepentingan perusahaan itu, ujung-ujungnya untuk better decision making. Ya. Jadi kan di sosial media itu banyak sekali informasi, sentimen, analisis juga bisa dilakukan di sosial media, ya kan? Ada berbagai macam komentar-komentar, lalu wall status, post dan sebagainya itu bisa kita gunakan. Lalu juga untuk mengerti customers, ya. Khususnya dalam melakukan integrated marketing and communication strategies, dan juga secara aktif berpartisipasi dengan customer itu sendiri, ya, joining conversations. Social media analytics, ya, kita dapat measure social media impact. Analisis tool dapat digunakan, dan itu dapat dibagi menjadi 3 kategori, ya. Descriptive analytics menggunakan statistik untuk mengidentifikasi activity karakteristik and trends, misalnya berapa banyak number of followers, berapa banyak reviews, dan juga berapa banyak channel yang digunakan. Lalu social network analysis follows the links between friends, fans, followers to identify connection of influence. Jadi dari social network analysis kita bisa mengetahui hubungan antar satu individu dengan individu lain. Kita dapat melihat siapa sih customer yang mempunyai pengaruh yang sangat besar. Misalnya customer itu artis, ya, tentunya kemungkinan besar artis itu mempunyai koneksi yang banyak dengan orang lain. Nah, perusahaan bisa memakai manfaat social network yang besar itu, ya, untuk kepentingannya, ya, misalnya untuk melakukan marketing atau viral marketing. Ya, advanced analytics, kita bisa melakukan predictive analytics dan text analytics untuk mengeksaminasi konten in online conversations, ya. Dari data yang ada di dalam sosial media, conversation yang terjadi di dalam social media users itu, perusahaan bisa menelaah lebih jauh, menganalisa apa sih what's happening, gitu ya, apa yang sedang terjadi. Ya. Saya kira itu poin-poin utama dari chapter 5 part 2. Saya sarankan kalian baca, ya, chapter 5 secara keseluruhan, mulai yang dari awal text mining sampai ke social media analytics. Dan apabila ada pertanyaan ataupun masukan, saran, dan lain-lain, kalian bisa menggunakan kolom diskusi yang sudah saya sediakan di Moodle. Ya, kalau kalian tidak mau menggunakan itu, ya, tinggal langsung tanya saya via line juga bisa. Oke, baik, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa one page summary and reflection-nya silahkan upload di Moodle. Deadline-nya saya set ke 16 April. Ya, jadi saya harapkan kalian punya banyak waktu untuk mereview ulang materi kita chapter 5 part 2 ini, ataupun menonton video ini lagi, ya, supaya kalian bisa benar-benar mengerti apa yang dibahas di chapter ini. Oke, baik, saya kira itu saja. Terima kasih, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kalian.